warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunzirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baiklah, nama saya Halimat Zadia, NIM 33. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembagian saya, itu tentang ciri-cirinya seorang pemimpin. Sebelum kita menjelaskan tentang bagaimananya ciri-ciri seorang pemimpin, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses pengarahan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Seorang pemimpin dikatakan berhasil jika percaya pada pertumbuhan yang berkesinambungan, efisiensi yang meningkat, dan keberhasilan yang berkesinambungan dari perusahaan. Kita sudah tahu kan artinya dari kepemimpinan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimananya ciri-ciri tersebut, bagaimananya ciri-ciri seorang pemimpin. Saya akan menjelaskan tentang beberapa aspek atau beberapa tipe tentang cara ciri-cirinya seorang pemimpin. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tipe otokratis. Tipe ini sebagai penguasa tertinggi mempunyai otoriter atau kekuasaan dalam mengambil keputusan tanpa adanya kritik yang mempengaruhi kebijakan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Apa yang diucapkan itu selalu benar dan harus dilakukan. Yang kedua yaitu menganggap bahwa bawahannya sebagai alat kerja semata. Maksudnya di sini adalah tentang bagaimana caranya dia tuh memperlakukan di dalam kantor itu, bawahan ya bawahan, bos ya bos, nggak ada semata-mata hanya seperti itu. Yang ketiga itu tidak mau menerima pendapat, kritik, dan saran dari bawahannya. Yang keempat yaitu terlalu membanggakan jabatan yang dia punya, sehingga kekuasaannya hanya sebagai formalitas di mata pegawai. Yang kelima yaitu menggunakan paksaan atau hukuman. Maksudnya di sini di tipe yang otoritas ini, kalau misalnya bawahannya melakukan sesuatu, biasanya yang sifat seperti ini melakukan hukuman atau paksaan tertentunya. Kita sudah tahu kan arti dari tipe otokratis ini. Di sisi lain, ada kelebihan dan kelemahan dari tipe ini, yaitu kelebihannya seperti pengambilan keputusan yang cepat, pemimpin akan sikap dalam menilai kesalahan bawahannya, dan ketiga yaitu organisasi atau proses kerja akan lebih mudah diawasi. Dan yang kedua tentang kelemahan dari tipe otokratis tersebut, yaitu menimbulkan rasa tidak nyaman pada bawahannya karena perlakuan dari leader. Yang kedua yaitu menimbulkan kubu-kubu yang tidak suka dengan pemimpin. Dan tipe kedua dari ciri-cirinya seorang pemimpin yaitu tipe militeristik. Nah, tipe ini menerapkan sistem militer pada saat menjadi pemimpin dengan tuntutan kedisiplinan yang tinggi. Pemimpin semacam ini mempunyai ciri-ciri yang sebagai berikut. Yang pertamanya itu menerapkan kedisiplinan tinggi, kaku terhadap bawahannya dalam bertugas, mempergunakan cara memerintah. Yang kedua yaitu menggerakkan bawahannya dengan titel, pengangkat atau jabatan. Maksudnya di sini kalau misalnya bos itu kagum dengan hasil seseorang, dia akan menaikkan jabatan seseorang tersebut. Makanya dari situ pula mereka lebih semangat. Itu menurut saya. Yang ketiga yaitu tentang terlalu susah menerima kritik atau masukan dari bawahan, menyukai formalitas dengan berlebih-lebihan. Yang ketiga yaitu tipe paternalistis. Tipe ini adalah pemimpin yang punya kadar kebapaan yang tinggi. Maksudnya itu adalah
Biasanya, pemimpin yang seperti ini akan memperlakukan bawahannya seperti tidak tahu apa-apa, tidak membiarkan bawahannya mengambil keputusan sendiri, tidak memberi kesempatan bawahannya untuk berkreasi. Tipe leader ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihannya terlebih dahulu. Pemimpin yang kelebihannya adalah pemimpin ini akan mempunyai sikap yang tegas dalam pengambilan keputusan karena dia membiarkan tidak membiarkan bawahannya untuk mengambil keputusan sendiri. Dan yang sehingga bawahan akan merasa aman karena perlindungan yang diberikan. Sedangkan kekurangan dari PT analisis ini yaitu tidak adanya proses pengembangan diri pada bawahan sehingga akan muncul ketergantungan. Keempat adalah tipe karismatik. Tipe ini mempunyai daya tarik yang begitu besar sehingga tanpa diminta pun bawahannya akan memberikan penghormatan. Kelebihan dari tipe ini ialah visi dan misi dapat tersampaikan secara jelas. Leader dapat memberikan semangat pada bawahan untuk bekerja lebih keras tanpa adanya pemaksaan. Kekurangan pemimpin dari tipe karismatik ini yaitu dengan mudah mengambil keputusan dengan risiko yang tinggi. Ketergantungan pengambilan susah melahirkan generasi yang berkompeten, sehingga tidak adanya kontrol atau koreksi yang dilakukan atas pengambilan keputusan karena bawahan sudah begitu membenarkan. 5 yaitu tentang tipe Lysis Price, yaitu tentang bagaimana ya pemimpin yang membebaskan bawahannya melakukan hal sesuka hatinya, dan sesuka nuraninya asalkan tujuan bersama dapat tercapai. Nah, pemimpin ini dikategorikan sebagai pemimpin yang pasif karena tidak peduli bagaimana organisasi akan berjalan dan tujuan organisasi akan sulit dicapai jika bawahannya tidak mempunyai inisiatif dan dedikasi yang tinggi. 6 yaitu tentang tipe demokratis. Dengan tipe ini, leader dapat memberikan kebebasan pada anggotanya untuk berpendapat. Di sini bawahan bebas untuk mengeluarkan aspirasinya, bebas untuk mengeluarkan pendapat dan sarannya. Dan pemimpin tipe ini dianggap paling mengerti bawahan karena mau menerima saran, pendapat, atau sebagai lainnya. Namun memiliki kelemahan yaitu lambat dalam pengambilan keputusan karena harus meminta saran atau pertimbangan dari bawahan tersebut. Itulah dari saya tentang tipe-tipe seorang pemimpin, ciri-cirinya dari seorang pemimpin. Dan sedikit saya tambahkan, pemimpin yang demokratis dengan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Ciri-ciri pemimpin dan kepemimpinan yang ideal antara lain, pertama, pengetahuan umum yang luas. 2, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam hierarki kepemimpinan organisasi, ia semakin dituntut untuk mampu berpikir dan bertindak secara generalis. Dan yang ketiga tentang kemampuan bertumbuh dan berkembang. Sikap yang indikuisitif atau rasa ingin tahu merupakan suatu sikap yang mencerminkan dua hal. Yang pertama itu tidak merasa puas dengan tingkat pengetahuan yang tinggi, dan yang kedua tentang kemauan dan keinginan untuk mencari dan menemukan hal-hal yang baru lagi. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah ataupun tindakan yang salah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.